Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Iding Sasdin, guru BK kelas 12 SMA 2 Majalengka, dalam seri sajian materi layanan bimbingan konseling, khususnya bimbingan klasikal kelas 12, yang pada kesempatan video kali ini akan disampaikan tentang materi layanan atau pembelajaran berkenaan dengan peraturan seleksi nasional berdasarkan tes SNBT tahun 2023 menurut Permendikbudristek RI nomor 48 tahun 2022. Materi yang akan disajikan pada video kali ini, yang pertama tujuan, yang kedua pengertian, lalu tentang tes terstandar berbasis komputer, waktu tes SNBT, kesempatan tes, kriteria kelulusan, materi tes dan portofolio, daya tampung, persyaratan peserta, pembiayaan, evaluasi, dan diakhiri dengan tindak lanjut. Baik, pada materi kali ini tujuan atau capaian layanan yang dicapai adalah peserta mampu memahami tentang aturan penerimaan mahasiswa baru di PTN melalui jalur seleksi nasional berbasis tes SNBT yang akan diberlakukan mulai tahun 2023, termasuk perubahannya dari SBMPTN 2022. SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes adalah seleksi yang menggunakan kriteria kemampuan seseorang dalam menjawab soal-soal tes. Dilakukan dengan menggunakan tes terstandar dan berbasis komputer. Tes terstandar yang dimaksud merupakan tes yang disusun untuk mengukur potensi kognitif, penalaran matematik, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Sementara berbasis komputer artinya bahwa semua soal dan jawaban disajikan atau dikerjakan dalam sistem komputer secara daring di laboratorium komputer. Waktu pelaksanaan SNBT ini dilakukan pada semester akhir tahun berjalan, mulai dari sebelum hingga setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah. Biasanya terentang di antara bulan April hingga bulan Juni. Sementara kesempatan tes yang bisa diikuti oleh setiap calon mahasiswa itu paling banyak 2 kali kesempatan, sementara pelaksanaannya dilakukan atau diselenggarakan bisa beberapa kali, beberapa gelombang dalam tahun berjalan. Kriteria dan penetapan hasil kelulusan seleksi merupakan tanggung jawab dan kewenangan penuh dari setiap pemimpin PTN. Materi tes dan portofolio. Materi tes pada SNBT 2023 itu hanya terdiri dari 1 subtes, yaitu tes potensi skolastik atau TPS.
Di dalamnya akan mengungkap atau mengukur kemampuan seseorang dalam hal potensi kognitifnya, penalaran matematiknya, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggrisnya. Sementara untuk calon mahasiswa yang meminati prodi seni dan olahraga, di SNBT ini juga harus menyiapkan portofolio, yaitu rekam jejak prestasi yang diraih oleh seseorang ketika mengikuti pendidikan di tingkat SLTA. PTN masih bisa menambahkan unsur penilaian untuk prodi yang membutuhkan keterampilan spesifik, sementara keputusan akhirnya ditentukan oleh PTN masing-masing. Daya tampung di SNBT ini ditentukan untuk PTN yang belum berbadan hukum, paling sedikit harus menampung 40% dari jumlah calon mahasiswa keseluruhan. Sementara untuk PTN yang sudah berbadan hukum, paling sedikit 30% dari calon mahasiswa yang akan diterima. Ketika daya tampung SNBT tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung itu dialihkan ke seleksi secara mandiri oleh PTN. Persyaratan peserta yang bisa mengikuti SNBT yaitu siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun ajaran berjalan, atau lulusan pendidikan menengah paling lama 3 tahun terakhir, sehingga setiap siswa atau alumni memiliki kesempatan mengikuti SNBT ini sebanyak 3 kali. Biaya untuk penyelenggaraan seleksi nasional berdasarkan tes ini ditanggung renteng oleh pemerintah melalui kementerian dan peserta tes. Oleh karena itu, di seleksi ini peserta tes harus menyiapkan dana atau biaya untuk proses pendaftarannya. Kisarannya antara 200 sampai 300 ribu. Itu yang sudah-sudah. Pada tayangan video ini ada 2 hal yang menjadi bahan evaluasi untuk peserta. Yang pertama, pada peraturan SNBT 2023, apa saja yang berubah dari peraturan SBMPTN 2022. Kedua, mengapa di SNBT 2023 calon peserta tidak perlu menghafal materi tes. Itu evaluasi yang diujikan. Akhirnya seluruh siswa ditugaskan untuk mengkaji soal-soal atau contoh soal SNBT 2023 sebagai tindak lanjut. Silakan lebih banyak soal yang dipelajari, dikaji, maka akan punya banyak pemahaman dan pengalaman untuk siap mengikuti SNBT 2023. Demikian paparan yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.